Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Palulu, NIM 19120040. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah rekayasa nilai tentang Value Engineering kasus 4 Hospital and Staff Housing Complex. Yang pertama ada gambaran umumnya. Latar belakangnya bahwa studi rekayasa nilai ini dilaksanakan pada pengembangan desain rumah sakit dan kompleks perumahan staf pada bulan November tahun 1996. Tujuannya sendiri mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Kemudian total biayanya sebesar 93 juta US dollar. Rencana proyeknya, rumah sakit ini luasnya 350.000 square feet dengan 180 tempat tidur. Kemudian kompleks perumahan dengan 5 bangunan dengan luas total 95.000 square feet untuk akomodasi dokter dan 180 perawat. Kemudian parkir mobil per tempat tidur ditambah dengan staf dan perawat jalan. Dan ada ruang rekreasi. Yang kedua ada tim Value Engineering ini sendiri, terdiri dari arsitektural, struktural, peralatan medis, mekanikal, dan elektrikal. Ide yang dihasilkan ada 127 ide, 56 ide diantaranya itu kemudian dikembangkan, 22 ide ulasan desain dari tim Value Engineering. Pengamatannya sendiri, untuk pengamatan awalnya totalnya 16 juta US dollar. Pengamatan berkelanjutannya 265.000 US dollar per tahun dan peralatan pendukung dan medis 5 juta US dollar. Selanjutnya tahap informasi dalam pelaksanaan Value Engineering ini. Tahap ini dilakukan dengan mencari informasi terkait komponen pekerjaan dari proyek yang nanti akan dianalisa. Ini untuk function analysis worksheet-nya. Di sini terdiri dari komponen-komponen pekerjaan serta biaya pelaksanaannya. Di sini ada site work, struktural, arsitektural, mekanikal, kemudian elektrikal, equipment, dan general dengan total seperti yang tadi disampaikan 93 juta US dollar. Ini sama function analysis worksheet-nya. Kemudian selanjutnya dituangkan dalam cost work model. Cost work modelnya komponen-komponen pekerjaan tadi diurutkan untuk bagian-bagian dengan biaya paling besar. Ini juga sama cost work modelnya. Tahap selanjutnya adalah tahap kreatif. Pada tahap ini tim Value Engineering mencari solusi atau ide-ide yang menjadi alternatif dari pengamatan biaya dalam Value Engineering. Ini untuk alternatif pengamatan biaya pada bidang arsitektural. Di sini ada 16 ide dengan total untuk pengamatan awalnya ada 3,359 juta US dollar. Kemudian untuk pengamatan life cycle cost-nya ada 3,59 juta US dollar juga. Untuk alternatif pengamatan di pekerjaan struktural, di sini ada 3 ide dengan total untuk pengamatan awalnya 128.784 US dollar. Kemudian untuk life cycle cost-nya sama. Ini untuk alternatif pengamatan biaya pada pekerjaan mekanikal. Di sini ada 14 ide dengan total pengamatan awal sebesar 1,242 juta US dollar. Untuk life cycle cost-nya sebesar 2,146 juta US dollar pengamatan. Untuk alternatif pengamatan biaya elektrikal, di sini ada 11 ide. Untuk pengamatan awalnya
Totalnya ada 3,783 US dollar. Kemudian untuk life cycle cost-nya ada 4,566 juta US dollar. Untuk alternatif pengamatan biaya pada pekerjaan perawatan medis, di sini ada 8 ide dengan total pengamatan biaya sebesar 7,494 juta US dollar dengan life cycle cost-nya sebesar 7,494 juta US dollar. Kemudian di sini juga ada tangguhan biaya sebesar 3,919 juta US dollar. Dan selanjutnya pada pelaksanaan V ini ada tahap pengembangan, yaitu tahap di mana ide-ide yang diajukan dilihat mana yang memungkinkan terjadinya pengamatan biaya paling besar. Ide-ide ini kemudian disebut ide prioritas dan nantinya akan dikembangkan. Di sini ada rekomendasi VE yang pertama itu di arsitektural, yaitu merevisi tata letak laboratorium klinik 1 Departemen Hemodialisis. Untuk desain original, desain aslinya, laboratorium makan dan Departemen Hemodialisis terletak di antara sumbu 10,15 dan area ini dibagi menjadi area terpisah untuk donor darah, laboratorium klinis, dan untuk hemodialisis. Desain yang diajukan adalah mengatur ulang laboratorium klinis dan donor darah, penggantian area donasi, dan area hemodialisis akan memungkinkan penambahan 3 tempat tidur tambahan untuk pasien hemodialisis. Ini untuk gambar sketsa laboratorium klinis dan donor darah yang diusulkan, dan dapat dilihat di sini bahwa pengamatan life cycle cost-nya termasuk untuk faktor simpanan tahunan sebesar 9,43, sebesar untuk biaya operasi dan maintenance-nya per tahun sebesar 95.191 US dollar. Kemudian rekomendasi selanjutnya di sini ada masih pada arsitektural, yaitu merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan. Untuk desain originalnya sendiri, yaitu saat ini membutuhkan panel dinding eksterior beton pracetak 7 inch untuk rumah sakit dan untuk perumahannya. Desain yang diajukan adalah menggunakan panel dinding pracetak 5 inci hanya untuk rumah sakit dan menggunakan konkrit masonry unit, plaster, dan cat bertekstur untuk unit perumahan. Ini untuk gambar desain revisi panel pracetak eksteriornya, dan untuk pengamatan life cycle cost-nya sebesar 1,861 juta US dollar untuk operasional dan maintenance tahunan. Itu sudah termasuk faktor simpanan tahunan. Selanjutnya ada rekomendasi elektrikal, yaitu konfigurasi ulang sistem distribusi listrik. Untuk desain aslinya, bangunan gardu induk sekitar 9.500 square feet untuk menampung 6 trafo. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, kapasitas trafo yang dibutuhkan adalah 9.000 kV ampere dari gardu induk. Diperlukan untuk menjalankan sekitar 59 LF dan 300 ditambah kabel tegangan rendah 150 mm persegi. Penggunaan distribusi tegangan tinggi dengan memanfaatkan, untuk desain yang diajukan, penggunaan distribusi tegangan tinggi dengan memanfaatkan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan trafo jenis oli dipasang di luar ruangan dengan konsentrasi beban dekat. Direkomendasikan untuk menggunakan trafo. Ini untuk pengamatan life cycle cost-nya. Di sini untuk total simpanan modal dan simpanan tahunan sebesar 1,836 juta US dollar. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah rekomendasi pada pekerjaan perlengkapan medis, yaitu tambahan 5 tempat tidur ke Departemen Hemodialisis.
hemodialisis. Untuk desain aslinya, desain saat ini adalah 4 tempat tidur dalam hemodialisis. Kemudian direvisi untuk desain menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk memenuhi kebutuhan pasien anak dan unit prenatal. Ini untuk penguatan life cycle cost-nya totalnya ada 1,617 juta US dollar. Kemudian yang terakhir dari pelaksanaan value engineering atau rekayasa nilai pada kasus ini diperoleh bahwa hasil pekerjaan tim VE pada pekerjaan rumah sakit dan kompleks perumahan staf dikembangkan ada 56 ide dari total 127 ide dengan dampak penghematan sebesar 16 juta US dollar untuk biaya awal dan lebih dari 265.000 US dollar penghematan biaya operasional dan maintenance per tahunnya serta 500.000 US dollar penghasilan tambahan per tahun. Untuk detail komponen kategori rekomendasi pekerjaannya dapat dilihat pada tabel. Di sini untuk kategori rekomendasinya ada general, arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, perlengkapan medis. Jumlah proposalnya ada 55. Kemudian biaya yang ditangguhkan totalnya sekitar 19,9 juta US dollar. Kemudian untuk initial savingnya sebesar 16 juta US dollar dan life cycle savingnya ada 17,695 juta US dollar. Mungkin itulah presentasi tentang value engineering pada kasus corporate pada kasus hospital and staff housing complex, itu di kasus yang keempat. Sekian dan terima kasih.